Bab 70. Makan malam. Renata sedikit terkejut mendengarnya, karena Daniel terang-terangan mengutarakan keinginannya di depan Sasi dan ibunya. "Ya, kamu bisa kan?" "Tentu Renata bisa," sahut sang ibu terlihat sangat setuju dengan kedekatan keduanya yang semakin intens. "Kamu tidak ada acara kan nak?" tanyanya melirik Renata. Baiklah aku akan datang," jawabnya sedikit gugup. "Aku tunggu nanti malam." Daniel tersenyum seraya berlalu pergi. Malam itu Renata tampak risau. Ia sudah hampir 1 jam memilah-milah pakaian yang akan dipakainya malam ini. "Aduh, pakai yang mana ya?" keluh Renata menatap bingung pakaiannya yang tergantung di lemari. Pakaian-pakaian itu semuanya terlihat kurang di mata Renata malam ini. Renata terlonjak mendengar nada pesan masuk di ponselnya. "Daniel," gumamnya seraya membaca pesan tersebut. "Renata, aku sudah hampir sampai di resto." Dia sudah hampir sampai. Renata panik karena ia belum bersiap. Buru-buru ia mengenakan pakaiannya, tak lupa memoles make up tipis di wajah cantiknya. "Renata, kamu sudah mau pergi nak?" tegur Ibu Rini melihat Renata yang baru keluar dari kamarnya. "Iya Bu, kamu cantik sekali nak," pujinya. Tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya melihat Renata yang mulai membuka hatinya, membuatnya terlihat lebih bersemangat. "Kak Rena cantik," puji Sasi yang turut bahagia melihat sang kakak, yang keadaannya sudah membaik. Wajah cantiknya juga terpancar kembali. "Kalian bisa saja." "Ya sudah, aku pergi dulu ya." Renata tampak tersipu. Ia pun bergegas pamit keluar dari rumah menuju resto yang dijanjikan Daniel. Tidak lama Renata sampai. Ia turun dari taksi memutar pandangannya pada resto mewah yang berdiri kokoh di hadapannya. "Apa di sini alamatnya?" Renata kembali mengecek alamat yang diberikan Daniel. "Benar di sini." Dengan ragu ia melangkah masuk ke dalam resto tersebut. Pelayan di sana menyambut hangat kedatangannya. Tampak Daniel yang sudah menunggu di dalam. Daniel tersenyum ke arah Renata yang melangkah ke arahnya, membuat Renata sedikit salah tingkah. Terlebih Daniel yang terlihat begitu mempesona dengan kemeja hitam yang membalut tubuh atletisnya. "Kamu terlambat 2 menit, ujarnya melirik arloji di pergelangan tangannya. "Maaf." Renata duduk di hadapan Daniel. "Tidak usah tegang seperti itu," goda Daniel tertawa kecil. Sontak saja wajah Renata semakin terlihat gugup, sangat gugup, ini seperti kencan pertamanya. "Kamu ini." "Ya sudah, aku pulang saja." Renata merajuk berdiri dari duduknya. "Aku hanya bercanda." Daniel meraih tangan Renata. "Duduklah, aku sudah memesan banyak makanan untukmu." "Benar saja." Tak lama tampak beberapa pelayan mengantarkan makanan ke meja mereka. Renata dibuat terperangah oleh banyaknya menu yang dipesan Daniel. "Kenapa banyak sekali? Aku tidak serakus ini," protes Renata. "Aku memang memesan banyak karena aku ingin lebih lama menikmati waktu berdua denganmu di sini." Gombalan Daniel sukses membuat Renata tersipu malu. Renata menikmati makan malam romantis itu. "Renata, ada yang ingin aku berikan padamu," ujar Daniel di sela-sela makan malam mereka. "Berikan." Daniel mengeluarkan sesuatu dari saku kalananya. "Ini untukmu," sambungnya memberikan kotak bludru berwarna merah pada Renata. "Apa ini?" Renata membukanya. Perlahan tampak cincin berkilauan indah di dalamnya. "Renata, menikahlah denganku." Menikah, bukan hanya pemberian Daniel yang membuat Renata tergelak tak percaya, namun ucapannya juga benar-benar sulit dipercaya. "Jangan bercanda." Renata menutup kotak bludru itu, mengembalikannya kembali pada Daniel. Bagaimana mungkin seorang pria yang baru dekat dengannya beberapa minggu, tiba-tiba mengatakan ingin menikah dengannya? "Bercanda? Apa wajahku terlihat seperti sedang bercanda?" Daniel balik bertanya. Renata menilik wajah maskulin di hadapannya itu. Memang tidak ada gurat-gurauan di wajahnya. "Tapi kita ini baru dekat beberapa minggu rasanya."
Tapi aku sudah lama mengagumimu. Sela Daniel, aku sudah lama mengenal dan mengagumimu. Hanya saja aku baru diberikan kesempatan untuk dekat denganmu. Jadi tidak ada alasan untukku untuk menunggu lebih lama lagi. Karena aku memang sudah lama mencintaimu, ujarnya menatap lembut Renata yang diam memantung. Katakan padaku, apa kamu juga mencintaiku? Renata tetap membisu, ini terlalu cepat, bahkan terasa seperti mimpi untuknya. Daniel memang pria yang mampu membuat kondisinya lebih baik saat ini. Tapi tetap saja ini terasa terlalu terburu-buru. Bagaimana Renata bisa mempercayainya? Aku belum bisa menjawabnya. Ini sulit untuknya. Renata tidak ingin lagi terlalu cepat mengambil keputusan. Takut jika ia akan terluka kembali. Ucapan Renata tentu membuat Daniel sedikit kecewa. Baiklah, aku akan menunggunya sampai kamu menjawabnya, balas Daniel mencoba mengerti. Kalau gitu aku pulang dulu. Renata menyudahi santapannya. Suasana berubah menjadi canggung. Ia pun bergegas keluar dari resto meninggalkan Daniel. Renata, kamu sudah pulang. Ibu Rini tersenyum melihat Renata yang kembali ke rumah. Sudah Bu. Renata mencium punggung tangannya. Aku ke kamar dulu ya Bu. Renata hanya tersenyum tipis, lalu bergegas masuk ke dalam kamarnya. Ibu Rini melihat gelagat aneh dari wajah putrinya itu. Wajah Renata tidak seceria saat ia hendak pergi. Sepanjang malam itu Renata tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Daniel yang melamarnya dengan tiba-tiba. Daniel juga tidak menghubunginya, membuat Renata semakin resah. Takut Daniel marah dengan jawabannya. Renata, Ibu Rini menghampiri Renata yang duduk termenung di taman belakang. Ibu, suara sang ibu membuyarkan lamunannya. Ibu duduk di sebelah Renata. Kamu sedang memikirkan apa? Tanyanya, menatap khawatir. Sejak kemarin wajah Renata terlihat murung. Tidak Bu, aku tidak sedang memikirkan apa-apa. Jangan berbohong. Ibu kembali menatap Renata lekat. Katakan apa yang terjadi. Apa Setia menyakitimu lagi? Desak ibu. Renata menggeleng. Tidak Bu, ini bukan karena Setia tapi karena. Renata menggantung ucapannya ragu. Karena siapa nak? Karena Daniel Bu. Daniel, apa dia menyakitimu? Cecar ibu. Renata kembali menggeleng. Tidak Bu, Daniel tidak menyakitiku. Tapi dia melamarku Bu. Dia mengatakan ingin menikah denganku. Jelas Renata yang akhirnya memilih menceritakan hal tersebut pada ibunya. Daniel melamarmu. Ibu terkejut sekaligus tidak percaya. Renata mengangguk seraya mengulum senyum. Lalu kamu mengatakan apa nak? Kamu menerimanya? Tanya Ibu Rini antusias. Renata menggeleng. Aku belum menjawabnya Bu. Belum menjawabnya. Kenapa nak? Rasanya ini terlalu terburu-buru Bu. Lirih Renata. Ibu Rini meraih tangan Renata. Yang penting kamu yakin jika Daniel mencintaimu nak. Dan hubungan kalian tidak menyakiti siapapun. Renata terdiam. Wajahnya tampak bingung. Renata, ibu yakin jika Daniel mencintaimu? Renata dengarkan ibu. Kamu juga berhak bahagia. Ikuti saja kata hatimu nak. Tutur sang ibu meyakinkan. Ibu Rini pun mendukung penuh hubungan putrinya itu pada Daniel. Menurutnya Daniel lah sosok pria yang dibutuhkan Renata saat ini. Aku akan memikirkannya lagi Bu. Renata tersenyum dan berlalu pergi masuk ke dalam kamarnya. Di atas nakas nada pesan ponselnya berdering. Daniel, Renata bagaimana jawabannya? Aku rasa aku tidak bisa menunggu lama. Jika kamu mau menjadi istriku datanglah malam ini ke taman kota. Aku menunggumu. Tulis Daniel dalam pesannya. Malam itu Daniel benar-benar menunggu Renata di taman kota. Tapi sudah hampir 1 jam menunggu. Renata tak kunjung datang.